Cerita anugerah pada sore hari ini diambil dari New City Catechism pertanyaan ke-51. Pertanyaannya, apa manfaat kenaikan Kristus bagi kita? Mari kita baca jawabannya bersama-sama. 3, 2, 1. Kristus naik ke surga secara fisik demi kita, sebagaimana dia turun ke bumi secara fisik untuk kita. Dan sekarang dia menjadi pembela kita di hadapan Bapa, menyiapkan tempat bagi kita dan memberi kita Roh Kudus-Nya. Ayatnya terambil dari Roma 8 ayat 33 dan 34. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang benarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dikatakan tadi bahwa Kristus turun ke bumi secara fisik untuk kita. Jawaban di atas pertanyaan tersebut berkata, Kristus turun ke bumi karena hal itu sangat penting. Karena karya keselamatan bukan sekedar ide rohani, tetapi anak Allah benar-benar masuk ke dalam sejarah kehidupan manusia. Yesus turun mengambil tubuh manusia, merasakan penderitaan, hidup di dunia yang jatuh, dicobai dan ditolak, tetapi perbedaannya adalah tanpa dosa. Dan di dalam Roma 8 ayat 33-34 tadi, memakai bahasa pengadilan, ini menunjukkan bahwa dosa membuat manusia berdiri sebagai terdakwa di hadapan Allah. Siapakah yang akan menggugat? Siapakah yang akan menghukum? Dan tuduhan itu nyata. Iblis disebut sebagai pendakwa umat Allah. Hati nurani kita juga sering menghukum kita. Bahkan di dalam dunia, di dalam hidup kita ini membuktikan bahwa kita adalah orang berdosa. Bukan hanya karena apa yang telah kita lakukan, tetapi karena hati kita memang telah jatuh. Tidak ada manusia yang mampu membela dirinya sendiri di hadapan Allah. Semua usaha manusia, baik moralitas, agama, pelayanan, bahkan semua perbuatan baik kita tidak akan dapat menghapuskan dosa kita. Karena standar Allah adalah kekudusan yang sempurna. Semakin seseorang melihat kekudusan Allah, semakin ia sadar bahwa dosanya lebih dalam daripada yang ia kira. Dan Kristus datang sebagai Adam yang kedua, hidup dalam ketaatan sempurna menggantikan kita. Kristus hidup sebagaimana kita telah gagal hidup. Dan dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Masalah terbesar manusia lagi-lagi bukan hanya soal penderitaan hidup, tetapi dosa yang memisahkan manusia dari Allah yang kudus. Karena itu kebutuhan terbesar manusia bukan sekedar pertolongan dari penderitaan hidup, melainkan pendamaian dengan Allah. Dan itulah sebabnya kita membutuhkan Kristus untuk membawa kita kembali kepada Bapa. Di dalam Roma juga Paulus memberitakan kabar Injilnya. Hakim yang seharusnya menghukum kita justru menyatakan kita sudah benar di dalam Kristus, yaitu Allah yang membenarkan kita karena Kristus telah mati, telah bangkit, telah naik, telah bangkit, dan sekarang telah menjadi pembela kita. Seringkali kita orang Kristen memahami bahwa Natal adalah Kristus datang, Jumat Agung Kristus mati disalibkan, dan Paskah Kristus bangkit. Tetapi banyak orang Kristen kurang memahami kenaikan Kristus. Orang Kristen memahami salib dan kebangkitan, tetapi untuk hal kenaikan Kristus banyak orang Kristen yang kurang paham. Karena dalam Roma 8 justru menghubungkan pengharapan orang percaya dengan fakta bahwa dia naik bukan untuk meninggalkan umatnya, tetapi untuk memerintah dan menjadi imam besar agung bagi kita semua. Tanpa kenaikan Kristus, pengharapan orang percaya menjadi tidak lengkap. Kenaikan Kristus adalah deklarasi bahwa karya keselamatan telah selesai, kemenangannya sempurna, dan otoritasnya penuh. Orang percaya tidak bertahan karena mereka yang kuat memegang Tuhan, tetapi karena Kristus yang naik ke surga tidak pernah berhenti memegang umatnya. Karena Yesus Kristus naik ke surga, dia menjadi pengantara dan pembela kita di hadapan Bapa. Saat iblis mendakwa kita dan berkata kita berdosa,
Kristus berkata, aku telah menggantikanmu di kayu salib. Saat hati kita berkata kita gagal lagi, Kristus berkata, aku telah mengenakanmu kebenaranku. Saat kita merasa tidak layak datang kepada Allah, Kristus berdiri sebagai pembela kita. Sebab keselamatan orang percaya tidak dipertahankan oleh kekuatan diri, tetapi karena Kristus yang bangkit dan naik membela kita terus-menerus. Dalam Roma 8 juga berkata, Kristus di Roma 8 tidak berkata Kristus berdiri, tetapi duduk di sebelah kanan Allah. Dan ini membuktikan bahwa duduk adalah pekerjaan telah selesai. Para imam perjanjian lama terus berdiri karena korban dosa harus terus diulang. Tetapi Kristus mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya, lalu duduk dalam kemenangan. Sebelum kenaikan, Yesus hadir secara fisik di satu tempat, tetapi sesudah kenaikan, Roh Kudus dicurahkan kepada seluruh umatnya. Jadi kenaikan Kristus bukan kehilangan kehadiran Kristus, tetapi perluasan kehadirannya melalui Roh Kudus. Hidup Kristen bukan usaha manusia mencapai Allah. Hidup Kristen adalah Allah sendiri yang bekerja dalam umatnya melalui Roh Kudus. Jadi tidak ada lagi yang perlu ditambahkan pada karya salib. Kita diselamatkan sempurna oleh karya Kristus yang sempurna. Kristus yang turun demi kita, mati bagi kita, bangkit bagi kita, sekarang naik dan memerintah bagi kita. Dan hari ini Dia membela kita, menyertai kita melalui Roh Kudus, mempersiapkan rumah kekal bagi kita umatnya. Dan sebagai penutup berita anugerah ini, saya akan membacakan satu quotes dari Timothy Keller yang berkata, pribadi yang sekarang memerintah alam semesta adalah Yesus yang pernah disalib bagi kita. Soli Deo Gloria.